Netizen merasa tak puas dengan tuntutan jaksa kepada para tersangka. Mereka terutama menyoroti tuntutan hukuman untuk Baradae yakni 12 tahun penjara. Fadil menyatakan bahwa pihak jaksa penuntut umum JPO memiliki parameter khusus untuk menentukan hukuman bagi para terdakwa. Ia lantas menekankan bahwa jaksa sudah mempertimbangkan dan menghargai rekomendasi LPSK terkait peran Baradae sebagai justice kolaborator atau JC. Pada titik ini, dalam perkembangan ini, dia menjadi jujur itu jauh lebih baik daripada dia tidak jujur, ya kan? Iya, betul. Akan lebih baik gitu loh. Menolong juga kasusnya menjadi terang benderang dan juga memang ada efek bahwa dia mungkin akan mengalami pengurangan hukuman. Itu yang diharapkan paling tidak. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues dan kita membahas segala isu yang ada yang berkembang saat ini dalam terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan kita saat ini bersama-sama dengan Pastor Yusak Kancana. Shalom Pak Yusak. Shalom Pak Andi. Apa kabar nih Pak Yusak? Sehat-sehat selalu ya? Sehat-sehat, senang sekali bisa bergabung lagi. Ya. Kita ingin bahas sesuatu topik yang sangat menarik ini Pak. Tentang Eliezer ini Pak. Kita ingin belajar dari pengalaman Eliezer ini. Karena ini cukup menarik. Begitu jaksa membacakan menuntut vonis 12 tahun, itu langsung banyak orang yang, di mana rasa keadilan. Nah, kita nggak bahas soal hukumnya. Tapi kita mau bahas soal dari pengalaman Eliezer sampai, ini anak yang baik sebenarnya. Dari keluarga yang baik, yang keluarga sederhana, yang memang punya cita-cita untuk jadi polisi. Dan selalu, ingin melakukan kebaikan lah. Pengabdiannya luar biasa, Eliezer ini. Tapi belajar dari pengalaman Eliezer ini, kita ingin bahas dari dua sisi, Pak. Soal loyalitas dia kepada pemimpin, dan juga kejujuran. Iya. Ini dua topik yang sangat menarik ya kita bisa belajar dari pengalaman Eliezer ini, Pak. Kita belum tahu vonisnya nanti berapa tahun, tapi yang jelas kita ingin belajar dari pengalaman ini, Eliezer ini, Pak. Silakan, Pak, punya perspektif. Silakan bagikan perspektifnya, Pak. Ya, saya terus terang tidak terlalu banyak mengikuti berita dalam negeri, meskipun ini trending sekali ya, sekali-sekali pasti muncul di HP lah, berita-berita besarnya gitu ya, perkembangannya. Saya tidak mengikuti dan juga secara hukum saya kurang paham. Saya kuliah di sosial politik sih, cuman hukum itu saya kurang ngerti bagaimana. Kalau bicara soal keadilan, ya kita bisa bicara soal keadilan, tapi keadilan dari sisi mana kan gitu kan. Jadi kalau kita bicara keadilan dari sisi Eliezer, tapi mungkin keluarga Joshua akan punya pandangan yang berbeda. Belum lagi dari pihak sistem hukum kita dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita melihatnya begini saja, mungkin yang kita bahas ini Eliezer kalau misalnya dia adalah teman kita kali ya. Iya. Kalau kita lagi konseling dia, kalau dia datang kepada kita, mungkin meminta saran-saran tentang situasi dia, mungkin situasi seperti itu ya konteksnya ya. Ya mungkin kita bisa bicara dari firman Tuhan, dari sisi seorang yang membimbing dia atau gimana. Ya mungkin seputar itulah. Sekarang apa yang terjadi ya sangat disayangkan. Dia terlibat dalam kasus ini ya, dan kemudian akhirnya memutuskan menjadi justice kolaborator kan. Kalau kita bicara kejujuran sebagai justice kolaborator mungkin udah bukan kejujuran yang murni lagi ya, karena ini kan menjadi seperti terpaksa dan dalam rangka mungkin juga untuk mengurangi hukuman ya kan. Jadi sulit juga sih bicara mengomentari ini dari sisi kejujuran ya, yang murni ya. Tapi mungkin pada titik ini dalam perkembangan ini dia menjadi jujur itu jauh lebih baik daripada dia tidak jujur, ya kan? Iya, betul. Akan lebih baik gitu loh. Menolong juga kasusnya menjadi terang benderang dan
dan juga memang ada efek bahwa dia mungkin akan mengalami pengurangan hukuman, itu yang diharapkan paling tidak, oke. Tapi juga ya kejujuran dalam arti yang murninya ya sebenarnya bisa mulai diekspresikan ya meskipun agak terlambat karena awal-awalnya kan tidak gitu loh. Saya pikir seperti itu ya kalau dari kejujuran. Hmm. Ya, coba kita mau pilih satu persatu dulu Pak, soal Ya. loyalitas ini Pak. Karena loyalitas dia kan memang sebagai anggota BRIMOB yang harus taat kepada perintah komandan, Ya. dan memang tentu sebagai polisi yang ya boleh katakan yang masih rendah gitu lah Pak. Dia pangkatnya masih rendah. Nah begitu bangga kalau misalnya bisa jadi ajudan. Biasanya Ya. orang-orang yang angkat seperti itu kalau menjadi ajudan dari perwira atau orang-orang yang punya pengaruh, yang punya kekuasaan, itu akan diharapkan bisa lebih cepat naiknya. Ya. Ya. Apalagi dia dididik dalam BRIMOB yang hanya taat kepada perintah komandan. Jadi Ya. dia punya tahu bahwa ini perintah, makanya dia harus lakukan. Itu sebabnya dia dibilang loyalitas. Dia harus punya loyalitas yang tinggi kepada komandan. Dan ini yang membuat dia jadi terjebak. Ya. Ya, saya bisa paham sih. Ya, saya belum pernah ada di dunia militer, ya. Tapi sebenarnya di organisasi umum pun, bahkan organisasi rohani sekalipun, ada apa namanya mekanisme ini ya, atau apa namanya dinamika ini, yaitu kita kepingin menyenangkan pimpinan, ya kan? Dan kita juga bisa mendapatkan rasa aman atau mungkin ada kompensasi tertentu atau sekedar menjadi bagian daripada culture yang ada. Kita masuk di dalam apa namanya menyenangkan bos kita, pimpinan kita, tapi sebenarnya sambil menyadari bahwa sebenarnya ada yang nggak benar juga nih di dalam sistem ini, gitu loh. Kan sistem yang buruk atau nilai-nilai yang buruk bisa terjadi di mana saja ya, bukan saja di Betul. perusahaan, militer, organisasi rohani, ya kita terus terang aja ya, namanya manusia berdosa dan kecenderungan untuk apa namanya tidak bermoral itu ada di mana-mana. Ya, saya Betul. pernah kerja juga lah, saya pernah melayani juga, saya tahu apa artinya jadi bagian dari sebuah culture. Nah itu diperparah menurut saya ya di dunia eh, militer, bukan militer ya, polisi bukan militer lagi, tapi ya di polisi ini kan tapi tetap seperti sistem komandonya sangat keras ya kan. Iya. Jadi saya bisa mengerti itu pressure-nya yang ada, ya pressure-nya yang ada. Jadi apalagi pada saat si bosnya mengatakan lakukan, nanti saya yang tanggung jawab. Nah dia kan nggak mengerti implikasinya sampai sejauh ini, sampai saat ini kan. Betul. Itu terjadi. Nah, tapi ada yang menarik kalau saya mau bahas dari sisi firman Tuhan ya. Misalnya begini loh, Rasul Petrus itu di kitab 1 Petrus beberapa kali menyebutkan kata tunduklah. Ya. Pertama dia katakan kepada hamba-hamba untuk tunduk kepada tuan-tuannya. Dan dikatakan bahkan kepada yang bengis sekalipun. Nah ini menarik. Ini Paulus, saya bacakan aja 1 Petrus 2:18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Bayangin coba. Petrus ngomong gini tahu persis bahwa dia kan hidup di dunia Israel yang dijajah oleh Romawi. Dia tahu apa artinya injustice, dia tahu apa artinya kekejaman orang-orang Romawi, dia tahu apa artinya perbudakan. Ya, ini dia ngomong kepada hamba ini dalam konteks sebagian besar adalah budak, ya budak yang punya tuan-tuan. Kadang-kadang ada tuan yang bengis. Kemudian dia baru bicara juga soal istri tunduk kepada suami, anak-anak tunduk kepada orang tua. Dan yang menarik di 1 Petrus 2, dia berkata begini, tunduklah karena Allah, ya, for the sake of God, demi kita menghormati Tuhan, kita harus tunduk kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi itu pada saat itu ada raja Herodes itu juga apa namanya bagian dari, dia kan kolaborator penjajah ya kan. Dan ada kaisar yang mereka harus hormati. Padahal situasinya
Mereka tahu mereka mengalami ketidakadilan. Nah, Petrus ini mendorong umat Tuhan untuk tunduk pada otoritas, punya sikap hati yang tunduk kepada otoritas. Tetapi di di kisah para rasul kita tahu, di kisah para rasul 4 pada saat Petrus dan Yohanes memberitakan Injil di seluruh Yerusalem, Yesus baru naik ke surga pada saat itu, kemudian Roh Kudus turun di hari Pentakosta, Petrus mulai berkhotbah di seluruh Yerusalem. Mereka dihentikan oleh Sanhedrin, oleh orang-orang Farisi yang membawa mereka, diancam tidak boleh lagi memberitakan Injil. Kita lihat sikap Petrus. Ini Petrus yang sama di kisah Rasul 4 ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Jadi dia konfrontasi otoritas pada saat itu. Ya, dia mengajarkan tunduk di surat Petrus, tapi di kisah Rasul pada saat prakteknya dia mengkonfrontasi otoritas. Nah, jadi saya sempat merenungkan dan saya sempat tulis juga di buku saya salah satu poin cukup penting. Bagaimana kita membedakan kalau kita masuk ke dalam situasi seperti ini? Secara nilai, secara value sebagai anak Tuhan, kita tuh harus punya sikap atau karakter yang tunduk pada otoritas. Tapi kapan saatnya bahwa kita boleh mengatakan no dan kita mengkonfrontasi atau bahkan melawan ya pihak otoritas yang berusaha menyuruh kita sesuatu. Saya pikir begini, kita bisa belajar dari saya rewind balik lagi lebih jauh di kasusnya Daniel. Daniel juga mengalami ini, ya kan? Pada saat dia pertama kali dibuang ke Babel, dia menjadi bagian daripada elit orang-orang Yahudi yang dilatih di Babylon. Kemudian dia diberikan makanan-makanan raja yang banyak yang tidak halal kan menurut aturan hukum Taurat, aturan orang Yahudi. Terus dia minta unik sebenarnya sida-sida juga yang mengurusi mereka. Boleh nggak saya cuma makan sayur-sayur aja? Nanti lihat 10 hari kalau saya lebih bagus badannya, ya bisa diteruskan kan. Jadi pada saat dia mempropos itu, oke, dia tahu dia membuat proposal yang masih di dalam pikirannya dia itu mendukung keberhasilan si sida-sida ini dalam rangka dia akan lapor kepada raja. Dia tetap job description-nya tetap difulfill karena Daniel itu tetap badannya akan baik gitu loh. Jadi dia masih mikirin kesuksesan daripada atasannya. Dan akhirnya memang terjadi. Jadi pada saat di mana perintah-perintah itu masih bisa kita manage, masih bisa ada alternatifnya, kita bisa propose alternatif-alternatif. Tetapi ada satu kasus, nah inilah yang terjadi di kisah Rasul itu, pada saat Petrus akhirnya mengkonfrontasi, saya percaya ini akhirnya membedakan. Yaitu pada saat kita bisa berdiri dan mengatakan tidak, pada saat otoritas kita memberikan perintah langsung dan jelas yang melanggar firman Tuhan, yang dosa gitu loh. Nah, itu adalah saatnya kita mengatakan no, saya tidak bisa lakukan itu. Tapi selebihnya dalam kasus-kasus yang lain kita harus tunduk, sikapnya tunduk, dan pada saat juga tidak berkenan kita cari alternatif seperti Daniel. Tapi pada saat benar-benar diperintahkan sesuatu yang benar-benar melanggar hukum moral, yang dosa, yang benar-benar menjadikan kita tidak taat kepada Tuhan, kita harus mengatakan no dengan segala risikonya. Nah, ini mungkin yang harus menjadi setiap kita yang berada dalam otoritas yang kemudian bengis tadi, kita harus memperlengkapi pikiran kita dengan pemahaman ini menurut saya. Dan itu yang Eliezer mungkin miss. Dalam hal ini dia pada saat itu terjadi, bahkan secara militer ya, saya pernah dengar sih sepintas aja satu analisa seorang pakar militer, dikatakan bahkan di dalam militer pun sebenarnya ada yang namanya diskresi. Jadi bawahan itu bisa kemudian secara umum pasti dia harus tunduk dong, apalagi komando kan. Bahkan di tengah peperangan, di tengah battle, kadang-kadang komandan lapangan harus mengambil keputusan yang kita nggak suka, kita harus tetap melakukan. Tapi ada diskresi dalam arti, ya seorang komandan jadi nggak bisa memberikan satu perintah yang merupakan satu permufakatan jahat yang melanggar hukum. Dan seorang bawahan bisa mengatakan tidak. Ada hak diskresi mereka untuk melakukan demikian. Jadi paling tidak ini pandangan saya dari sisi firman Tuhannya tadi, dari kasus Petrus itu sangat jelas bahwa inilah kemungkinan, ya bukan kemungkinan lagi, inilah seharusnya ya yang dipahami oleh Eliezer pada momen itu, pada saat dia diperintahkan untuk menembak. Begitu Pak.
Ya, kita sih tidak bermaksud menyalahkan Eliezer. Ya, betul. Tapi kita boleh belajar dari pengalaman Eliezer. Apa sih hikmat apa yang kita bisa petik dari pengalaman Eliezer ini? Ya, Nah, kalau kita lihat dari ceritanya, dari kesaksiannya, Eliezer itu menjadi anak kebanggaan dari orang tuanya. Setelah berhasil masuk polisi, ya, dia sudah 3 kali gagal tes masuk polisi, yang keempat baru berhasil. Jadi itu ada kebanggaan orang tua. yes, Nah, itu juga yang mempengaruhi dia. Kalau dia nggak loyal terhadap perintah pimpinan, itu akan mempengaruhi dia juga. Bagaimana nanti perasaan orang tua kalau dia nggak melanjutkan sebagai polisi? Nah, ini kadang-kadang menjadi jebakan anak-anak Tuhan yang berada dalam posisi seperti itu, Pak. Sebenarnya tahu, tapi kan artinya, waduh, kalau saya ini jadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, saya korbankan ini, betapa mereka mengecewakan, mereka kecewa terhadap saya. betul. Sehingga terjadi kompromi. Nah, ini yang membuat kita juga jadi belajar, ya kita harus bagaimanapun juga jangan lihat daripada apa yang orang lain nilai tentang kita, tapi kita lebih kuat dari firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Seperti yang Daniel tadi yang Bapak bilang, dan itu tahu firman, dan dia dengan hikmatnya dia berdiskusi, berdialog dengan sida-sida itu yang bertanggung jawab untuk bagaimana baiknya ini supaya dia nggak melanggar firman, tapi dia juga tidak melanggar perintah raja. Betul. Nah, itu dia. Iya. Nah itu dari Daniel. Nah, apalagi dengan 3 teman itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, jelas-jelas menolak perintah raja, nggak mau menyembah berhala itu, patung berhala itu yang didirikan oleh Nebukadnezar, walaupun tahu resikonya harus mati. Dan bagi mereka, kalaupun Tuhan nggak menolong, kami tetap percaya pada Tuhan, tidak mau menyembah berhala. Nah, ini kan artinya pengalaman dari Eliezer kita bisa belajar nih. Kadang kita terjebak karena ada kita menjadi kebanggaan dari keluarga atau komunitas kita. Atau mungkin juga kita berpikir, kalau saya nggak lakukan ini, saya dipecat, nanti makan apa ya keluarga saya? Betul sekali. Ya. Ya, betul sekali. Ya, jadi Ini yang membuat, jadi dia ya mau nggak mau harus kompromi lah dengan dosa. iya. Iya, betul sekali contoh yang tadi Pak Andi katakan tentang Sadrak, Mesak, Abednego, dan bahkan juga Daniel mengkonfrontasi keputusan raja waktu itu kan disuruh menyembah itu loh. Nah, Kalau Daniel yang tidak boleh berdoa ya, tapi dia tetap berdoa dan jendelanya kita berdoa. Iya. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau tunduk kepada patung itu ya. Jadi saya mengerti lah, kita bukan mau menyalahkan Eliezer atau bagaimana, karena kita semua sebenarnya diperhadapkan pada masalah atau situasi yang sama banyak kali seperti saya katakan tadi. Bahkan kita yang ada di organisasi rohani ya, keagamaan, ini bisa terjadi dalam skala yang berbeda-beda mungkin ya. Mungkin tidak sampai menembak, tapi berkompromi yang di perusahaan mungkin double booking atau pembukuan ganda, dan ada manipulasi data dan lain sebagainya, kan itu bisa ya. Terus kita ada pressure, kalau kita kehilangan pekerjaan seperti apa, ada kebutuhan yang sangat praktis, itu saya bisa mengerti. Ya, kita sebagai kepala rumah tangga dan sebagainya. Disinilah mungkin menurut saya letak apa namanya, istilahnya pergumulan iman kita lah. Apakah kita mau percaya nggak kalau misal kita kehilangan ini, kita berada dalam tangan Tuhan yang lebih besar yang bisa memelihara kita, Ya. bisa memberikan solusi dari sesuatu yang kita tidak bisa duga, ya kan? Kita hanya berpikir, oh, ini satu-satunya sumber, oke? Padahal kita mungkin Tuhan ingin melatih kita untuk sebenarnya percaya ada penyediaan Tuhan gitu loh, ya kan? Pada saat pertama kali kita sering bilang Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tapi dalam cerita Jehovah Jireh pertama kali muncul, itu di Kejadian 22, itu ceritanya tentang Abraham dan Ishak yang naik ke Bukit Moria kan. Kemudian Ishak bertanya, di mana dombanya? Ya, api sudah ada, kayu ada, tapi domba nggak ada. Abraham selalu berkata, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menyediakan. Pada saat mereka naik, nggak ada kambing domba sekeliling mereka. Ya, bayangkan waktu itu sepi sekali ya, bukan kayak sekarang ada jutaan orang. Itu benar-benar sepi, satu padang gurun nggak kelihatan siapa-siapa.
Tiba-tiba pada saat sesudah Tuhan menahan tangannya tidak jadi menyembelih Ishak, Abraham dikatakan menoleh dan dia melihat ada domba jantan yang tersangkut ya di belukar di apa namanya tanduknya. Dari mana itu domba? Pasti waktu mereka naik dari sisi sini, domba itu naik juga dari sisi yang lain. Jadi pertolongan Tuhan bisa datang kepada kita. Ya kalau topiknya adalah tentang ini ya, kita takut kehilangan. Jehovah Jireh itu bisa terjadi termanifestasi dengan cara yang kita tidak duga. Oleh sebab itu, ya ini menurut saya adalah keputusan iman pada saat kita di pressure oleh sistem yang bobrok ya atau situasi tekanan yang sangat menjepit kita, yang mengancam kita akan kehilangan ya penghasilan kita, reputasi kita dan sebagainya. Kita harus percaya kepada Tuhan gitu. Nah ini satu tantangan sih. Dan saya nggak menganggap remeh pressure ini. Saya rasa ini sangat-sangat real dan sedang terjadi di mana-mana. Sisi lain lagi, Pak Andi, menurut saya begini loh. Kalau kita menghadapi kasus seperti ini, hal yang sudah terlanjur ya, terus terlanjur terjadi. Kita punya message sebenarnya kadang-kadang begini loh. Kita kalau memberitakan firman itu dalam satu kasus kadang-kadang bisa dilihat dari kasus dari kacamata yang lain kita jadi seperti salah gitu ya. Misalnya ada orang yang bercerai, kalau menurut firman Tuhan jangan bercerai gitu kan. Tapi bagaimana yang udah terlanjur bercerai? Nah kita kan punya tetap harus menghibur mereka dan mengatakan Tuhan akan memelihara kamu, kamu harus move on dengan hidupmu, kamu bisa membesarkan anak-anak kamu mungkin sebagai single mom atau single dad, Tuhan bisa berkati. Nah itu kan setelah titik itu, setelah lewat. Tapi bagi mereka yang belum, ya kita katakan, ya kamu jangan bercerai, karena firman Tuhan berkata, ya apa yang sudah disatukan oleh Tuhan. Jadi seakan-akan kita punya dua message. Orang yang kepada orang yang belum melakukan atau belum terjadi satu titik malapetaka ini dan kepada yang sudah. Tapi sebenarnya message itu satu. Dari Tuhan yang sama yang mengasihi orang. Pada saat Tuhan mencegah orang melakukan hal yang salah, Tuhan kan sebenarnya melindungi. Kamu jangan membunuh, kamu jangan mencuri. Karena ada konsekuensi. Konsekuensi itu sangat buruk, engkau akan menderita. Dan Tuhan sedih, Tuhan nggak mau anak-anak yang menderita karena keputusan yang salah. Tetapi kalau anaknya sudah terlanjur bikin keputusan yang salah, Tuhan akan tetap juga mendatangi kita dan menghibur kita mengatakan, kamu harus tetap kuat. Konsekuensi akan terjadi padamu, kamu mungkin masuk penjara, keluargamu pecah dan sebagainya. Tetapi aku tetap akan memulihkan kamu. Ini kan redemption kan Pak? Betul. Jadi so the redemption dari Tuhan itu sebenarnya amazing. Tuhan adalah Bapa kita dalam semua skenario itu yang belum terjadi. Tuhan adalah Bapa yang melindungi kita. Tapi kalau itu sudah terlanjur terjadi, dia adalah Bapa yang akan memulihkan kita berapapun konsekuensi yang akan terjadi dalam hidup kita. So this is the beautiful story of the gospel, dan Injil itu indahnya itu seperti itu. Ya, betul Pak. Jadi memang Tuhan yang sama itu yang juga menolong Eliezer. Yes. Sudah terlanjur. Betul. Makanya dia juga mengutip kemarin waktu pembelaannya dia dari Mazmur 34 Pak, ayat 19 Pak. Saya boleh bacakan yang dari kutipan dia sendiri. Dikatakan demikian, Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya. Nah itu yang dia yakin bahwa ada redemption dari Tuhan bagi dia saat dia sudah rasa bersalah yang begitu kuat. Karena dia menembak, dia mengaku dia menembak. Iya, betul. Nah, walaupun dia ikut dalam sistemnya komandannya, tapi dia terus mau dekat dengan Tuhan. Ini bagusnya Pak. Makanya untuk orang-orang yang sudah gagal, ya, jangan pernah merasa engkau ditolak oleh Tuhan. Iya, betul. Karena Tuhan itu betul-betul yang tadi Bapak bilang itu sedang proses redemption itu, program redemption itu masih berlaku bagi orang-orang yang sudah gagal, orang-orang yang sudah remuk hati maupun juga yang patah hati. Boleh dikatakan yang sudah hancur hidupnya lah. Yes, betul. Kita tahu dalam kasusnya Daud itu kan Pak, waktu dia kemudian berzina dengan Bathsheba, lalu dia mengadakan persekongkolan jahat supaya suami Bathsheba terbunuh, Uria itu kan. Kemudian akhirnya dia Bathsheba hamil, ya kan, Bathsheba, kemudian anaknya mati waktu lahir. Dan itu seperti konsekuensi ya. Jadi
Dia minta ampun kepada Tuhan, dia tulis Mazmur 51 untuk minta ampun kepada Tuhan, tapi anaknya tetap mati. Jadi ada konsekuensi mungkin dia jalani. Bahkan sesudah itu jadi ada apa namanya bloodshed di dalam anak-anaknya itu kan akibat betul. Daud. Pembunuhan darah. Jadi satu keturunan itu menjadi banyak kekacauan. Tapi kita lihat the mercy of God, the grace of God itu begitu strong di dalam si Daud ini, sehingga akhirnya tetap bilang Sang Mesias itu akan lahir dari disebut anak Daud, dia adalah apa namanya orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan dan lain sebagainya. Disitulah kebesaran Tuhan kita ya. Kita bisa lihat dalam Daud. Mungkin Rasul Paulus juga demikian ya. Dia pernah bilang bahwa dia itu yang paling berdosa bahkan di antara semua orang manusia berdosa karena dia pernah menganiaya jemaat Tuhan. Bayangin coba pada saat dia keliling kemana-mana di Yerusalem mungkin di mana gitu ya. Pada saat di pelayanan dia rada takut-takut juga karena mungkin ada hadir janda dari orang yang suaminya dia bunuh sebelum dia mengikut Kristus kan. Jadi apa namanya rasa malu dan rasa bersalah menghantui Paulus. Ya, tapi dia akhirnya dipakai Tuhan luar biasa menulis banyak surat. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang membuat keputusan yang salah di masa lalu Tuhan bisa pulihkan. Saya mau percaya juga demikian terjadi pada saudara kita Eliezer ini ya. Betul, termasuk saudara kita yang lain yang menonton ini, yang hatinya hancur karena berdosa, melakukan hal yang sangat besar dosanya, mungkin sudah nggak ada harapan lagi. Tuhan tetap memberikan penebusan. Amin. Menebus dirinya, menebus masa depannya, untuk dia bisa dapatkan masa depan yang luar biasa yang dari Tuhan. Amin. Nah, berikut yang kita ingin bahas ini Pak, tentang kejujuran ini Pak. Eliezer sudah jujur, sudah cerita semua apa adanya yang dia tahu, yang dia lihat, yang dia alami, tapi tetap JPU menuntut hukuman 12 tahun. Ya. Dan langsung banyak orang yang berseru-seru nih. Kita sih tidak masuk ke soal ranah hukum, tapi apakah kejujuran itu nggak dihargai? Ya. Nah ini cukup menarik. Juga jadi pertanyaan banyak orang di saat ini. Apakah saya harus jujur? Kalau jujur kayak gini kan bahaya untuk saya. Kalau kayak gitu lebih baik saya nggak jujur. Iya. Kan jadi pertanyaan banyak orang ini Pak. Iya. Ya, kalau dari pelajaran karakter jujur salah satunya, ya itu karakter itu ya kita manifestasikan tanpa berpatokan atau mengharapkan hasil ya kan. Kalau karakter ya memang apa adanya seperti itu ya kita harus jujur ya kita jujur. Kita harus karakter yang lain kita bisa terapkan di sini. Jadi sebenarnya sih tetap satu keputusan yang terbaik adalah untuk jujur pada saat ini. Kalau masalah tidak dihargai ya saya tetap mau percaya bahwa ada pengaturan dari Tuhan yang akan hasil akhirnya nanti terbaik untuk Eliezer, ya, berapapun itu nantinya, dan apa yang akan terjadi setelah nanti dijalani, dan setelah selesai dijalani, itu semua Tuhan kan melihat hidup kita bukan hanya momen ini ya, sampai puluhan tahun ke depan itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Jadi yang penting ya kita ikutin apa yang Tuhan mau. Kalau saat kita harus jujur, ya kita jujur, tanpa terkait dengan apa yang kita harapkan sebagai timbal baliknya begitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Ya kalau kita lihat kan gini sih Pak, memang dunia itu pakai hukum normatif. Ya. Dia salah, walaupun jujur tetap salah. Ya. Itu hukum normatif sehingga dia tetap dihukum karena dia ikut menembak. Yang lain tidak menembak, hanya dituntut 8 tahun. Itu hukum normatif. Tapi kalau segi kegagalan moral, ya setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Ya. Nah, makanya kita bersyukur punya Tuhan yang Maha Pengampun. Betul. Pada waktu jujur, pada waktu kita berkata apa adanya, betapa gagalnya hidup kita ini, Dia mau mengampuni kita. Ya. Bahkan dosa kita pun juga dilupakan oleh Dia. Tapi konsekuensi daripada dosa itu tetap kita harus jalani. Iya. Seperti tadi Bapak bilang itu konsekuensinya. Nah itu sebabnya kejujuran tetap dibutuhkan. Iya.
setuju, setuju. Seandainya Kak, ya Pak, silakan Pak. Saya cuma pernah dengar kesaksian, saya cuma ingat ini aja, tapi mungkin kasusnya sama sekali berbeda ya. Ada seorang hamba Tuhan yang melayani banyak sekali anak-anak jalanan yang melakukan kriminal di New York ya. Nah, pendeta David Wilkerson waktu itu, udah tahun 70-an lah. 70-an itu. Itu kan dia menangani banyak sekali kasus-kasus, anak ini pernah membunuh, pernah merampok, sebagainya. Dan dia juga harus memutuskan bagaimana ini kasusnya, mereka misalnya sudah jujur mengaku kepada dia, apakah akan dilaporkan. Nah, saya lupa detail-detailnya lah, tapi ada beberapa kasus yang saya ingat dia pernah bilang, kalau kita jujur, kemudian adalah pembelaan Tuhan di dalam berjalannya kasus itu. Ya misalnya, akhirnya anak ini udah mau jujur, udah siap sedia untuk menerima hukuman, tapi mungkin dari sisi para saksinya atau bahkan akhirnya tidak ada saksi dan lain sebagainya, akhirnya bisa dibebaskan dan anak ini benar-benar akhirnya bisa dimuridkan dan menjadi bagus gitu. Ada beberapa yang akhirnya tetap masuk dan sebagainya. Tapi intinya ada pembelaan Tuhan, kita nggak bisa patokan Tuhan akan lakukan apa nih, ya nggak ada satu pola yang sangat spesifik untuk setiap kasus kan. Mungkin setiap kasus akan berbeda. Tapi saya mau percaya pasti ada yang terbaik untuk Brother Eliezer ini gitu, tapi dia udah tepat kalau dia mau jujur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang sering kali kita juga bisa lihat ya, kenapa orang itu harus jujur? Apa harus dibukakan semua, misalnya kalau ada suami atau istri yang selingkuh? Yeah. Belum diketahui oleh pasangannya, apakah harus jujur? Oh iya dong, kalau misalnya antara suami istri atau anak-anak, saya baru menghadapi ini nih, anak saya sempat bohong kecil lah Sabtu yang lalu. Tapi sebelum saya konfrontasi kepada dia, ya Roh Kudus sudah bicara dulu sama dia. Kemudian dia bilang dia mau bicara sama mom and dad, terus dia I will tell you the whole story honestly. Nah itu kan bagus ya. Jadi ada kejujuran, suami dan istri udah pasti, karyawan, pelayanan, semua ya. Karakter yang sama dimanifestasikan dalam setiap situasi, dalam setiap relations. Ya. Ya, berarti kejujuran itu perlu kita harus ungkapkan, berani jujur, supaya apa? Kita nggak memberikan kesempatan bagi iblis mendakwa kita kalau kita menyembunyikan dosa. Karena sesuai dengan firman Tuhan itu, kalau orang yang menyembunyikan dosa, tulang-tulangnya makin dihancurkan. Yap. Dapat tekanannya sangat berat gitu, karena memang orang yang menyimpan dosa itu nggak beruntung, kata firman Tuhan. Iya. Akhirnya lebih baik dia jujur aja gitulah. Iya. Dosa yang disembunyikan juga menjadi pola, Pak, menjadi pola yang mengikat. Ya, betul. Anak dari kecil melakukan sesuatu, dia sembunyikan, akhirnya itu menjadi pola, dia akan seperti itu terus, karena tidak ada konsekuensi langsung kan, dari kejujurannya, akhirnya menjadi pola terus-menerus, dan pada saat dewasa, ada satu kejadian besar, barulah tidak jujurannya itu akhirnya menjadi masalah, bahkan menjadi masalah hukum. Betul. Jadi itu salah satu poinnya ya. Kita sebagai anak Tuhan perlu jujur, perlu bongkar apa yang kita pernah lakukan, kita cerita kepada orang yang punya kepentingan, orang yang memang kita percaya bahwa ini bisa menolong kita, supaya kita bisa tidak memberi tempat pada iblis mendakwa pikiran kita. Iya. Karena ada satu ilustrasi, Pak, kakak adik, ini adiknya makan makanan yang dilarang sama mamanya, dan waktu makanan ini dimakan sama adiknya dicuri. Kakaknya bilang, kamu nih kalau kamu saya minta kamu uang. Jadi setiap hari minta uang sama adiknya. Kalau nggak diceritain sama mamanya. Lama-kelamaan adiknya ini kesel. Kalau kayak gini tuh saya diperas sama kakak saya. Udahlah saya cerita ya sama mama saya. Waktu dia cerita sama mamanya, kakaknya mau peras lagi nih. Adiknya tinggal bilang, cerita aja sana sama mama. Saya kan udah jujur sama mama. Jadi satu ilustrasi aja sebenarnya. Artinya kalau kita jujur sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Ya. Tuhan pasti menolong. Walaupun mungkin kita harus mengalami konflik dengan orang-orang yang mungkin kita rugikan karena dosa kita.
dan memang akibat daripada kejujuran kita. Ya, Tapi yang paling penting adalah kalau kita sudah tidak kalau kita sudah melakukan hal yang tidak benar, jangan kita biarkan terus kita berada dalam ketidakbenaran itu yang menjadi murka Allah dalamnya nanti. ya, Lebih baik kita jujur supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan dan juga berdamai dengan diri sendiri yes, dan juga nanti berdamai dengan orang yang kita rugikan. betul. Ini yang dia alami oleh Eliezer ya. Dengan dirinya dia sudah mulai berdamai, dengan keluarga Yosua dia sudah mulai berdamai. Oh, bagus ya. Ya, dengan Tuhan dia juga udah berdamai. Cuman memang hukum negara ini proses. Iya, ya. Nah, itulah. Ya, itu beda lagi. Tapi yang jelas kejujuran itu hal yang sangat penting yang kita harus lakukan. Iya, setuju, Pak. Setuju. Supaya kita tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Ya. Saya percaya ada buah-buah yang baik nanti dari kejujuran Eliezer. Ya, dan banyak sekali orang-orang yang mendukung dia gitu sih Pak. Ya, Setiap kali sidang pasti banyak orang yang datang, khususnya ibu-ibu. oh ya, Itu sangat mendukung gitulah. Nah, paling tidak kejujuran itu dihargai walaupun secara hukum negara ya pasti ada perspektif yang berbeda. Tapi bagi masyarakat dibutuhkan kejujuran itu juga. Bagi Tuhan, bagi dirinya sendiri, Eliezer dibutuhkan kejujuran. iya, Jadi kejujuran itu menolong dia dari hal yang jauh lebih buruk. yes, betul sekali. Nah, saya ingin mengutip dari Amsal 11 Pak, ayat yang 4. Ayat yang keempat demikian. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, Jadi karena dia berani jujur, maka dia hidup dalam kebenaran. Pasti akan tertolong, walaupun mungkin nggak punya harta yang banyak. ya, Tapi dia lepas dari maut, lepas dari hukuman Tuhan, karena dia berani jujur dan hidup dalam kebenaran. amin. Ya, mungkin ada closing statement dari Pak Yusak, silakan Pak, tentang kita belajar dari Eliezer ini Pak. Ya, mungkin saya ingin mendorong kita semua, kalau kita kadang-kadang melihat berita, melihat apa yang dialami orang lain, mudah sekali kita menilai ya, oh Eliezer harus begini, oh pihak-pihak yang lain mungkin harus begini-begini. Tapi sebenarnya kadang-kadang dan seringkali bahkan hampir setiap kali kasus-kasus yang kita lihat, kecenderungan orang untuk mungkin melakukan kesalahan atau lain sebagainya, kecenderungan yang sama ada pada kita juga gitu loh. Jadi ini mengingatkan kita untuk kepada jangan kita point fingers, oh ini orang ini begini. Tapi sebenarnya kecenderungan semua itu tanpa Tuhan kita akan cenderung memilih yang salah. Ya, tanpa takut akan Tuhan kita akan cenderung memilih yang dosa. Jadi kita pun tidak gampang-gampang menghakimi ya. Bahkan pihak-pihak yang kita pikir lebih jahat ya dalam kasus ini mungkin saya nggak usah sebut. Ya. Tapi kita tuh sebenarnya manusia yang berdosa diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Sekarang kita bukan manusia berdosa lagi, oleh Alkitab disebut kita orang kudus ya, orang kudus. Tapi kita perlu pembaharuan pikiran ya untuk kemudian semakin sama seperti Kristus. Jadi kita jangan terlalu semangat untuk menyalah-nyalahkan orang. Ini adalah untuk evaluasi diri kita dalam setiap yang terjadi itu bisa terjadi pada kita kalau kita ada di luar anugerahnya Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, kita masing-masing berdoa bahwa kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita, betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita, dan Dia adalah Tuhan yang kudus, yang kita akan hidup bersama Dia, memuliakan Dia dalam hidup kita. Jadi dari hari ke hari kita butuh Tuhan. Ya, Injil itu bukan untuk nyala-nyalain si Anu lebih buruk dari saya, si Anu melakukan ini yang jahat, saya nggak pernah. Itu
roh Farisi ya. Ya, Ini kita harusnya mengatakan bahwa hanya oleh anugerah Tuhan saja saya bisa seperti ini. Kalau saya tidak mengalami itu dan saya memilih yang baik, itu karena anugerah Tuhan. Itu mungkin ya, ya. betul Pak. Jadi terima kasih Pak Yusak karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada ini bukan untuk kita menyalahkan orang, Ya. tapi kita juga bisa belajar hikmat apa yang kita bisa petik dari pengalaman ini. Jadi dari pengalaman Eliezer ini kita bisa lihat loyalitas perlu, tapi loyalitas kepada Tuhan jauh lebih penting. Ya. Sehingga kita tahu kebenarannya yang bagaimana dan kita harus tahu mana yang kita katakan tidak, mana yang harus kita katakan iya. Termasuk kalau kita udah lakukan kesalahan, jujur, berani jujur untuk mengampuni, untuk diampuni oleh Tuhan dan juga bisa berdamai dengan diri sendiri dan juga berdamai dengan orang lain. Karena dua hal ini sangat penting bagi kita, loyalitas dan kejujuran sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudus. Terima kasih Pak Yusak untuk perspektifnya. Ya, sama-sama. Saudara, inilah Redemption Issues yang membahas tentang Eliezer. Kita bisa belajar dan karena firman Tuhan adalah pita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom Pak Yusak. Shalom.